Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam diaturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarganya, serta para pengikut Islam. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Ada pahala yang sangat malas orang kerjakan, padahal pahala yang sangat besar, yaitu duduk-duduk berzikir, kemudian taklim atau membaca Al-Quran atau berdiskusi masalah agama dan sosial di masjid habis sholat subuh, kemudian sampai terbitnya matahari atau waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan Nabi mengatakan pahalanya seperti umroh dan haji. Umroh dan haji sempurna. Makanya ini banyak sekali. Kenapa pahalanya besar? Pahalanya besar sekali karena malas orang duduk di masjid lama-lama habis sholat subuh itu. Hanya orang-orang tertentu yang mau istiqomah sampai matahari terbit. Padahal juga di rumahnya pergi tidur juga gitu. Tidak ngapa-ngapain juga di rumah. Kalaupun baca Al-Quran, baca di masjid. Tunggu sampai matahari terbit sebentar, kemudian sholat 2 rakaat, maka udah dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini yang kita kejar ya. Apalagi bulan puasa, latihan. Jangan kita malas-malas duduk di masjid, rajin duduk tadi, kemudian baca Al-Quran. Baik, kita sudah berapa kali pertemuan ya kajian hitungnya? Yang saya lihat ini kita sudah di halaman 72. Alhamdulillah ya. Lumayan banyak ya. Itu pun 1 kali pertemuan itu apa namanya, sedikit-sedikit kita bahas. Karena saking luasnya ilmu ini. Kemudian kitab Fadilah Amal itu adalah kitab penyemangat untuk beribadah, untuk beramal. Nah, bagaimana tata caranya? Ya di kajian fikih ini. Nah, jadi jangan asal-asalan terus sudah tahu fadilahnya, asal ngerjain tanpa tahu fikihnya gimana. Ini takutnya sia-sia, cuma dapat pahala semangatnya saja. Pahala sah amalnya tersebut tidak sesuai dengan pembahasan di fikih. Dan kenapa kita harus pilih salah satu mazhab ini? Karena mau nggak mau, nggak bisa kita masukin 4 pintu sekaligus. Jangan di kursi pengen masuk surga, walaupun dikasih 100 pintu tetap masuk ke 1 pintu. Kalau mau masuk ke Rasulullah, mau masuk ke Al-Quran, maka kita harus melewati salah satu pintu ini, yaitu 4 mazhab. Nah, di Indonesia ini karena turun-temurun kita, kebuyut semua kita ini adalah mazhab Syafi'i, makanya saya memang memilih mazhab Syafi'i yang paling nyambung sanadnya. Jadi kalau kita mau ngambil mazhab itu yang nyambung mazhabnya. Kalau pakai mazhab yang lain, saya dari kecil itu belum pernah saya diajarkan mazhab yang lain. Karena guru-guru kita itu memilih mazhab Syafi'i karena mereka itu yang mereka ambil dari guru-guru mereka juga. Guru-guru mereka juga mengambil dari guru-guru mereka. Guru-guru mereka juga mengambil dari guru-guru mereka sampai ketemu dengan Nabi SAW. Kalau pakai mazhab yang lain dengan modal Google, cari kalau menurut mazhab Hambali, ini saya ambil ini bang, langsung nih Pak Guru Masyuri Google langsung ke Rasulullah SAW tanpa guru itu. Nah, itu luar biasa itu ya. Atau memilih salah satu. Kalau menurut mazhab Syafi'i ini yang kuat, Hambali ini yang kuat, ini dah. Ini kurang kuat kalau yang ini. Nah, itu namanya kita mustahid mutlak namanya. Jadi itu sudah dilakukan oleh 4 imam ini.
termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, walaupun mereka saling berguru. Imam Malik itu sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi dia punya guru namanya Nafi, kemudian Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah SAW. Ini adalah jalur emas kata Imam Bukhari, jalur emasnya Imam Bukhari. Kemudian Imam Malik punya murid yang sangat cerdas sekali, yaitu Imam Syafi'i. Dan satu-satunya orang yang dikasih duduk di kursinya Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sudah dianggap sangat luar biasa, dikasih duduk di kursinya untuk mengajar. Jadi kehebatan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i nggak puas juga belajarnya, padahal waktu sebelum ke Madinah untuk belajar ke Imam Malik itu umur 15 tahun sudah bisa berfatwa di Mekah. Sudah bisa berfatwa itu umur 15 tahun. Tapi masih pergi belajar ke Imam Malik. Sampai tamat kitab Al-Muwatta itu. Kitab Al-Muwatta ini kitab paling dekat, paling sahih. Jadi nggak tahu oleh para ahli hadis Al-Muwatta tidak masukkan dalam kutubus sittah. Kutubus sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Ini yang kutubus sittah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Imam Ahmad tidak dimasukkan dalam kutubus sittah. Padahal beliau adalah imam besar dalam hadis. Allahu a'lam. Makanya kalau kita baca kitabnya Syekh yang fikih sunnah, Said Sabiq itu ya. Beliau kalau beliau menulis hadis, beliau selalu menulis pertama hadis riwayat Ahmad dan Muslim, misalkan gitu. Muslimnya belakangan, karena Imam Ahmad ini paling tinggi kalau masalah ilmu hadis. Tapi Imam Ahmad berguru juga kepada Imam Syafi'i ya. Berguru kepada Imam Syafi'i. Makanya beliau mengatakan ma'araftu ilmu hadis illa bisyafi'i. Saya tidak pernah tahu namanya ilmu hadis kecuali karena Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada kita. Tapi Imam Syafi'i juga balik saling menguji juga kepada Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad banyak belajar dari Imam Syafi'i. Engkau adalah yang paling paham tentang hadis. Itu masalah kebalikan, saling menguji gitu. Begitu juga Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, bagaimana menurut engkau tentang Abu Hanifah? Pernah ketemu? Pernah. Waktu musim haji ketemu. Bahkan ada yang mengatakan sampai pernah diskusi, debat gitu. Imam Malik mengatakan, memuji Abu Hanifah, saya belum pernah melihat orang secerdas Abu Hanifah yang kalau dia mengatakan bahwa tongkat ini dari emas padahal aslinya dari kayu, maka kita akan ngikutin dia bahwa tongkat ini dari emas. Saking kuatnya hujah beliau, kata Imam Malik. Jadi kalaupun Imam Malik juga mengatakan kalaupun dia ngomong sama tembok itu akan nurut sama dia. Saking kuatnya hujahnya Abu Hanifah. Begitu juga dibalik lagi Abu Hanifah gimana menurut pendapat Imam Malik. Saya belum pernah melihat orang secerdas beliau. Jadi dicari saling muji gitu. Akhirnya yang tersebar sekarang adalah mazhab yang pahit. Imam Syafi'i tidak pernah ketemu dengan Abu Hanifah, tapi ketemu dengan muridnya Abu Hanifah, belajar langsung sama muridnya, namanya Imam Asy-Syaibani. Kemudian Abu Yusuf, kedua muridnya Abu Hanifah yang tempat belajarnya Imam Syafi'i. Nah, belajar keliling-keliling negara. Kalau kita cukup datang ke majelis majelis tadi apa namanya? Al-Qohar, kita lagi namanya Al-Qohar. Qohar itu artinya yang yang menaklukkan segala sesuatu.
Baik, sifat puasa ya, insyaallah. Dan intinya puasa ini adalah kita merubah diri. Kalau mungkin sudah sabar kan, tapi masih suka ngomelin orang, nah itu dirubah selama Ramadan. Berubah. Suka ngomongin orang apa, berubah. Hilangkan semua. Karena itu adalah tujuan dari puasa ini. Dan tidak ada, kata para ulama, tidak ada amalan yang bisa menundukkan, menaklukkan namanya nafsu ini kecuali puasa. Maka kita nanti jangan balas dendam kepada nafsu, nanti pas buka puasa makan 3 bakul, sahurnya 5 bakul, biasa aja gitu ya, seperti makan sarapan. Cuman kita hilangkan makan siang, biar kita lapar. Kita disuruh lapar-lapar puasa ini, biar nafsu kita ini tertunduk. Karena gitu kisahnya dalam kitab Duratun Nasihin itu, awal penciptaan akal dan nafsu itu. Awal penciptaan akal dan nafsu itu, Allah memanggil mereka berdua. Wahai akal pertama, siap komandan. Man anta wa man ana, siapa anda dan siapa saya. Kemudian akal bilang, ana abduka wa anta rabbuka. Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Langsung nunduk ke akal. Kalau nafsu enggak, dipanggil juga dia cuek. Ditanya sama Allah, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa anda. Apa dijawab sama nafsu? Ana ya ana, anta ya anta gitu. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahim, neraka yang sangat panas selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun dikeluarkan, ditanya pertanyaan yang sama, man ana wa man anta, siapa anda dan siapa saya. Jawabannya sama, tidak jera, tidak dia kapok. Saya adalah saya, anda adalah anda gitu ya. Dimasukkan lagi oleh Allah dalam neraka Narul Barid, neraka yang dingin. Tidak ada neraka yang dingin. Selama 100 tahun keluar lagi, man ana wa man anta, siapa anda dan siapa saya. Saya adalah saya, anta adalah anta. Kalau ada yang kayak gini, itu sudah nafsunya masih kuat. Saya adalah saya, anda adalah anda. Makanya susah nih. Kalau orang nafsunya kuat, mau didoktrin dengan apapun, maka akan melawan. Dikasih tahu mana dalilnya, padahal sudah dikasih tahu dalil. Dikasih tahu ini, dilawan. Itu namanya nafsu yang masih kuat. Makanya puasa itu tujuannya ini. Makanya ketiga, masukkan dia ke dalam neraka lapar namanya. Belum sampai 100 tahun langsung angkat tangan nafsu ini. Ya Allah, saya ngaku saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Setelah dia lapar-lapar dan dikasih makan di dalam neraka, baru dia ngaku dia adalah hambanya dan Allah adalah Tuhannya. Nah, inilah sejarah awal mulai diwajibkannya dari dulu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan oleh orang sebelum kamu. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diwajibkan berpuasa dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan tidak akan mungkin terjadi tanpa penundukan terhadap nafsu itu. Jadi kalau kita masih suka ngomel-ngomel, marah-marah, nah itu masih kuat tuh. Tambah lagi laparnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau masih suka ngomelin suami ya, sekali suara suaminya keluar, dia 100 kali, 200 kali ngomel terus, itu tandanya masih kuat makan itu, jarang puasa. Bila perlu puasa Daud. Coba para suami yang itu kasih tahu istrinya kalau lagi suka ngomel, istri itu suruh kalau istri suka ngomel, suruh puasa Daud sudah. Nanti kasih hadiah. Pokoknya sekali pas buka puasa saya kasih hadiah 100 juta misalkan ya. Senang udah puasa. Sahurnya pakai aja, pakai 1 kurma doang, 1 kurma aja sahurnya, tahan ya. Tapi 100 juta hadiahnya ini. Oh, itu. Insya Allah itu puasa Daud. Udah mau ngomel, nggak bisa lagi lapar.
Makanya kita tunjukkan. Sama kayak yang suami, nah, kalau masih matanya jelalatan, masih lihat, mohon maaf, paha kiri kanan di jalan sampai nafsuan, itu tandanya masih kurang puasanya itu. Rezeki alhamdulillah. Masih kurang jelalatan sana sini. Akhirnya istri yang paling cantik sedunia menjadi istri yang paling jelek sedunia. Karena mata itu tandanya kita masih kurang puas. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran ini tafsir oleh para ulama, yang dipakai itu bukan dipakai furida katanya, ya ayyuhalladzina amanu furida alaikumusiyam, tidak dipakai fardu bagi kalian untuk berpuasa, tapi yang dipakai adalah kutiba alaikumusiyam. Kata-kata kutiba dalam menurut ahli tafsir ini bahaya kalau tidak dikerjakan. Bahaya, benaran. Jadi penyakit sudah, penyakit diabetes lah, macam-macam lah penyakit kita dari perut. Nah, ini salah satu keajaiban Nabi SAW. Sebagai mukjizatnya dia mengatakan ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran minal butni. Jadi tidak ada sesuatu yang paling buruk diisi oleh manusia kecuali perutnya. Ya, karena perut kata Nabi sumber penyakit dan obatnya adalah puasa. Tahu? Insya Allah kalaupun nggak puasa sudah sehari-hari, insya Allah kalau rajin benar kita puasa ini, benar-benar lapar. Kalau nggak lapar cari tempat olahraga sudah, biar kita lapar, biar tertunduk nafsu kita ini. Oh kan ini tidur, pulang sholat subuh tindak lah, balik Makan lagi. sebagai rasa syukur kita berpuasa, mari kita tidur. Ya, gitu ya. Habis sholat zuhur tidur lagi, habis sholat asar tidur lagi, sampai bangun, sampai habis sholat zuhur tidur. Oh pas bangun sudah azan, maghrib kayak suara-suara maghrib. Makan kan 2 bakul masuk, 3 bakul masuk, nggak selesai makan dulu sampai tidur kekenyangan. Sholat tarawih juga malas, baru 8 rakaat sudah pulang. Itu malas-malas, sumber kemalasan kata Imam Syafi'i itu. Namanya tidak apa kita kitabnya. Kata Imam Syafi'i itu, inna sab'a, sesungguhnya kekenyangan itu bisa kilul badan, bisa memberatkan badan. Kemudian wayuski al-qalbu, mati bisa mengeraskan hati terlalu kenyang. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian wayuzilul fatonah, menghilangkan kecerdasan. Jadi bodoh susah masuk pelajaran ini, keluar makan, terlalu sering kenyang gitu ya, kurang kecerdasannya. Kemudian wijallibun naum, kata Imam Syafi'i, nanti kebanyakan tidur, nggak ada yang bisa dihasilkan, kayak tua, nggak ada gunanya hidup, cuma untuk pribadinya saja, nggak ada manfaat, masyarakat juga nggak ada manfaat, orang lagi gotong royong udah tindak balik. Orang lagi pada semangat bersih-bersihin masjid, dipanggil pakai suaranya Komandan Eko, suaranya keras sekali sampai di rumah saya juga. Karena datang masjid, malas. Kemudian wayudha'ifu 'anil ibadah, dan melemahkan kita untuk beribadah. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i dalam kitab Syiar A'lamul Ulama karya Imam Az-Zahabi. Jadi beliau mengatakan bahaya. Makanya kalau ada yang mengatakan, kok saya nggak lapar puasa ini, cari lapar, lari bisa, gali lubang, gali sumur sudah, biar lapar di selama puasa ini. Jangan nggak lapar betul. Tandanya makannya 2 bakul, udah sahur kalau nggak lapar itu. Makan. Alhamdulillah kalau saya bulan puasa ini paling banyak saya makan sahur itu nggak pakai nasi, pakai kurma, telur kurma. Biar dia lapar udah gitu ya. Jangan lapar-lapar tidur sama istri, bahaya. Pokoknya cari lapar ya, banyak ikut sih. Lapar puasa, kalau nggak lapar cari lapar. Dan perlu cari keliling, cari istri yang lain, biar lapar gitu. Intinya puasa ini disuruh kita lapar ya. Kalau kita nggak lapar-lapar, wah senang banget, tidur aja ya. Nggak ada manfaatnya puasa itu. Dapat sih pahala seperti itu doang. Tapi hakikat dari puasanya nggak dapat. Tetap nanti habis buka puasa
tetap ngomel-ngomel, tetap marah-marah, tetap ini, itu namanya belum tertunduk nafsu kita itu. Nah, itu dah intinya ya, kita berpuasa itu. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah. Dan disuruh kita buka hikmah yang selanjutnya adalah suruh kita sahur sebelum azan subuh. Itu tandanya kita disuruh sholat tahajud. Jangan bangun jam, ada yang bangun sahur jam 3. Oh, habis sahur tidur lagi gitu. Ini enggak ngambil hikmah. Tidak tuh, enggak ambil hikmah. Nah, ini yang tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Derajat la'allakum tattaqun enggak ketemu. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak. Kalau di Al-Baqarah kan, dari kita bulan dari muttaqin. Siapa orang muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sudah beriman semua kepada yang gaibnya, insyaallah ciri-ciri orang bertakwa ini. Wah, siapa yang tidak percaya kepada akhirat, haram ini golongan ini. Enggak percaya kepada akhirat, enggak percaya kepada siksa kubur, Anda juga golongannya. Enggak percaya kepada yang gaib-gaib. Jadi malaikat enggak ada, jin itu enggak ada. Nah, sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yuqimuna sholat, kemudian dia mendirikan sholat. Kemudian kita bersolat semua. Tinggal kita perbaiki melalui kajian fikih ini. Kita pilih sudah mazhab Syafi'i ini yang diajarkan oleh anak-anak kita waktu kecil, dari SD sudah diajarin cara wudhu, kemudian cara ini cuma ngulang-ngulang doang. Beserta dalil-dalilnya kenapa kita seperti ini wudhunya. Ya ini dah kitabnya. Dari kecil kenapa kita wudhunya seperti ini. Ini alasan semakin tinggi wah ilmunya. Tidak hanya beramal, tapi tahu ilmunya. Wa mimma razaqnakum yunfiqun, kemudian orang yang bertakwa itu senantiasa berinfak, bersedekah dari harta yang ditinggalkan. Kemudian beriman kepada apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad, kemudian apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Beriman kepada Al-Quran sebagainya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari kiamat mereka percaya, yakin. Nah, itu salah satunya. Kemudian sudah dapat semua ini ciri-ciri ini. Nah, ini caranya kita menghitung diri kita itu. Pertama, beriman kepada yang gaib. Alhamdulillah sudah. Kalau sekarang belum ada yang percaya sama Allah, ya sudah. Ngaku-ngaku takwa, nggak percaya kepada jin pun, bahwa jin itu ada. Nah, sudah perlu dipertanyakan keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Sudah. Sholat sudah. Kemudian bersedekah. Mesti suka pelit-pelit apa enggak? Nah, sedekah. Tidak pelit-pelit. Kemudian percaya kepada Al-Quran dan kepada Injil, kemudian kepada Taurat, kepada Zabur, bahkan di kitab Veda juga itu. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan agama Samawi, kitab Veda itu. Cuman banyak dilencengkan. Percaya kepada Nabi sebelumnya. Kan gaib semua cerita Nabi. Cerita Al-Quran juga kan gaib semua. Diceritakan Nabi Adam, gaib semua, mana pernah ketemu sama Nabi Adam? Tidak ada. Jangan kayak mantan presiden kita itu. Siapa sih? Mana ada surga? Emang ada nggak? Kalau mana ada surga? Siapa yang pernah ke surga? Kasih tahu saya dah. Mantan presiden kayak gitu. Mantan presiden yang perempuan itu. Buat apa juga yang ibu-ibu itu kasihan? Ikut saya ini sampai jadi presiden ini. Ibu-ibu itu. Mak-mak banteng kan. Biasa biasanya yang gini-gini ini kalau lihat komen-komen netizen lah istilahnya, tidak mati, inak dia, inak si ini, itu aja kapan nggak mati. Mudah-mudahan ya, tapi mudah-mudahan beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 33 itu sudah kita hafal semua. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kita mohon ampun kepada Allah, bersegera. Wasari'u, kata sari'u itu kalau ditafsir oleh para ulama, wasari'u itu bersegera sambil loncat-loncat lari kegirangan. Nah, itu artinya sari'u. Bukan dipakai bersegera pakai kata masya atau pakai jara. Jara juga itu artinya lari ya. Tidak dipakai wajari, tidak dipakai air, tapi dipakai wasyari. Segera loncat-loncat bahagia menyambut menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syari.
yang kalian dapatkan surga seluas langit dan bumi, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan lagi dalam ayat 34, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau di Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian harta kalian infakkan. Sekarang diulang lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan senang maupun susah. Tambah lagi, makin tinggi gua takwanya. Kalau kita kan saya jadi makan mana bisa bersedekah, gitu ya. Kemudian wal qazimin al-ghaidh, kemudian orang yang bisa menahan amarah. Tak sakit memang nahan marah. Cuman itu ciri-ciri takwa. Kalau masih sakit-sakit, kembali lagi ke puasa. Kurang puasanya dia. Kalau sakit masih terasa dia, kita lagi diomelin sama orang, lagi dicaci maki sama orang, kok sakit katanya. Masih kurang puasanya. Kalau masih kayak gitu didiknya, pakai puasa Daud sudah, enggak usah Senin Kamis. Kalau yang Senin Kamis itu yang sudah mantap. Toh Senin aja, Kamis aja. Kemudian wal afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan manusia, tidak dendam. Maafkan manusia. Senang sebelum orang minta maaf sudah dimaafkan. Makanya ada kisahnya yang sangat terkenal itu. Seorang laki-laki yang disebut oleh Nabi ketika Nabi duduk sama para sahabat di Masjid Nabawi, entar lagi lewat ahli surga. Saya, si fulan. Besok lagi Nabi mau bilang, lewat fulan. Sama bulan ini. Akhirnya salah seorang sahabat pergi ke rumahnya sampai 3 hari dinner di rumah sahabat ini. Pengen tahu apa aja amalannya. Ternyata dia amalannya tidak ada. Sholat tahajud enggak, puasa juga enggak. Tapi setelah terakhir dikasih tahu, saya ini orang-orang yang sebelum tidur saya senantiasa memikirkan apa kerjaan saya hari ini, dan saya memaafkan semua orang yang buat kesalahan kepada saya. Itu yang diamalkan setiap malam sebelum tidur. Kalau kita besok kalau ketemu sahabat mukanya, apalagi ibu-ibu mohon maaf, aku jadi tangga dia, ngajar masa anak saya begini. Kayak ibu-ibu, ada sebuah hadis sahih, seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada nih dengan perempuan semina, dia itu rajin puasa siang hari, rajin puasa, kemudian rajin sholat malam, sepanjang malam dia sholat, tapi dia suka nyakitin tetangga dengan kata-katanya." Kemudian apa kata Nabi? "Ma fi khair indaha", tidak ada kebaikan di sisinya. Hiya finnar, dia itu di neraka tempatnya. Itu udah. Mungkin puasanya orang ini puasa-puasaan, tidak sah puasanya, dia nggak tahu hukum-hukumnya puasa ya. Nah ini pokoknya intinya, kerja sudah. Makanya saya nggak setuju kalau seandainya bulan puasa kok dikurangin jam kerja. Nggak setuju, harus kerja, lapar-lapar sudah. Pak Kades jangan gitu ya. Kalau sudah terbiasa keliling 24 jam juga keliling di bulan puasa. Ya, Pak Kades ya. Kalau biasa ngangkat pergi gali kubur, bulan puasa gali kubur juga. Nah, itu jangan mengurangi. Biar perlu ditambah kerjaan kita di bulan puasa ini, biar kita lapar-laparan di bulan puasa. Semangat. Biar semakin nikmat ketika kita minum air. Minum pas buka puasa itu. Jangan enggak usah air putih aja. Kalau kita benar-benar kita lapar dan haus itu nikmat sudah air putih biasa itu. Nah kalau yang nggak lapar, nggak haus puasanya, biasanya cari yang manis-manis, seger kehidupan ini. Apa itu? Kita lanjut dari kitab ya. Ada berapa menit ini? Masih panjang. Alhamdulillah. Kita masuk ke bab puasa saja. Mumpung momen puasa ini. Ini kebetulan ya. Temanya hari ini adalah walladzi yuftiru bihi shaim asrata asyra. Ada 10 yang membatalkan puasa.
Ya, berarti bukan hanya makan dan minum batalin puasa ya. Atau sama jima, tidak hanya minum, makan, kemudian jima. Ya. Harus kudu di mazhab kita. Ma wasala dan ilal jauh. Yang pertama itu adalah apa yang dimasukkan secara sengaja melalui rongga, baik di rongga mulut, rongga hidung, kita tusuk-tusuk hidung sampai masuk ke rongga hidungnya. Ada pangkalnya itu, pangkal rongganya itu masuk kotoran hidung itu, bisa batalan puasa. Kalau di mata enggak, pakai tetes mata boleh. Kalau pakai tetes telinga tidak boleh. Ya, ada yang masuk biar keluar, nggak boleh selama bulan puasa. Kemudian lewat telinga nggak boleh, lewat hidung nggak boleh, masukin rongga. Kemudian lewat kemaluan depan maupun belakang. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf, jadi ukuran buang air besar itu duduk buang air besar pakai toilet yang duduk ya, bukan yang jongkok ya. Nah, kalau kita duduk di toilet jongkok, apa-apa yang terbuka dari dua kemaluan kita, depan maupun belakang, jadi hanya itu yang bisa dibersihkan. Stop dulu, yang terkait dengan telinga kalau taken bak, tidak boleh begitu ya? Iya, takutnya nanti masuk ke dalam rongga. Ada batasnya, ada batas rongga namanya pangkal rongga pangkal rongga telinga sama hidung, itu nggak bisa masuk apa-apa itu. Mau masuk kotorannya juga nggak boleh. Jadi sabar dulu, kalau mau bersihin telinga nanti malam hari atau sebelum sahur, mau bersihin hidung nanti. Sama gosok gigi itu disuruh sebelum azan, habis makan gosok gigi. Misalkan, kenapa nggak disuruh gosok gigi di siang hari walaupun boleh, tapi dimakruhkan, takutnya ada bekas-bekas odol kita masih nyangkut di dalam mulut, kemudian kita telan sama lidah, batal puasa. Dek jadi orang takwa nanti. Udah jadi orang takwa nanti. Nah, kebanyakan kita kayak gitu, nggak tahu, nggak sadar, dapat mau pahala yang ini, dapat pahala niatnya, pahala semangatnya dia berpuasa, tapi batal puasanya. Bahkan dalam kitab Fathul Muin itu disebutkan bahwa BAB pun ada pendapat salah satu di kitab Fathul Muin, buang air besar pun bila perlu sebelum kita imsak. Jadi buang air besar ketika siang hari. Takutnya ketika mau cebok kita main-mainin jari kita masukin, itu bisa batalin puasa. Ibu-ibu juga masukin ke lubang kemaluan jari keluar. Jadi yang batasannya kalau di mazhab Syafi'i itu batasannya kalau kita duduk jongkok itu komandannya, itu saja yang bisa kita cuci. Nggak usah terlalu dalam dibersihkan. Nanti yang kelihatan gitu ya. Itu yang menurut kita Fathul Muin itu. Nah, kalau gini Ustaz, kalau batas telinga, kalau di luar ini bagaimana? Kalau di luar boleh. Yang sampai di rongga ada pangkal rongganya telinga sama pangkal hidung. Nah, kalau kita pakai cotton bud masuk ke dalam, ada yang keluar. Tapi ada spotnya kecil yang masuk ke dalam rongga itu. Batalin puasa. Dulu itu saya bilang, ada teman saya waktu SD itu, dia bilang didengar dari mana, tidak boleh kita ngupil kayak gini, makruh katanya. Wah, apa sih orang batalin puasa kan makan minum aja gitu. Jadi ternyata di mazhab Syafi'i itu sampai serinci itu, sampai 7 lubang itu nggak boleh kita otak-atik selama kita puasa. Bisa diotak-atik. Biar kita benar-benar puasa orang yang hawasul hawas, puasanya khusus di atas khusus dari itu ya. Yang pertama tadi itu rongga, masalah rongga itu banyak kali kita tidak tahu masalah rongga. Kemudian yang banyak tidak kita sadari, sering kita gigit apa? Gigit benda-benda atau sarung. Kalau kita lagi mau pakai sarung, kita kan pakai gigit ya. Jahit. Biar kita baru kita ikut lipat. Ternyata di sarungnya ada benda-benda lain. Kemasuk dalam mulut bisa gitu, ketelan, batal puasa.
Jadi itu yang kita harus Nah ketahui. ini lagi mulut itu terkait mulut. Habis dulu kan ada aja sisa sedikit. Tahu tuh ketemu di dalam bagaimana? Itu kalau kita sudah benar-benar kita bersihin, ternyata sudah kita berkumur juga masih ada sisanya, misalkan sisa makanan nggak bersih, ketelan, itu dimaafkan. Itu dibahas juga dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi ada sisa-sisa. Misalkan kita sudah makan sahur nih, gosok gigi, nggak bersih gosok giginya, ada yang nyangkut di gigi. Misalkan kemarin aku makan otak mbek-mbek, masuk di sini, nyangkut yang nggak salah pakai otak mbek-mbek gitu. Lalu udah gosok gigi, hilang-hilang. Pas sholat subuh ketelan lah dia, nah itu dimaafkan. Sampai dibahas serinci itu dari kita Fathul Mu'in, dibahas itu dimaafkan. Itu tanpa disengaja. Tapi kalau kelihatan sudah lihat cermin, kelihatan, oh sengaja biarin lah, biar ketelan nanti. Ah itu bisa batal. Itu namanya sengaja. Itu namanya sengaja. Ketelan itu karena kelalaian kita. Ya, siwak juga dilarang. Dilarang. Kenapa dilarang? Ini saya tidak menemukan di kitab ini. Di kitab Fathul Mu'in dibahas juga siwak. Kenapa dilarang siwak? Karena hadis siwak, gitu ya, kan ada zat-zat yang ada di siwak itu. Kalau itu ketelan yang rasa-rasa siwak tersebut, maka batal puasa. Apalagi kalau sudah siwak, kemudian kita keluarin, masukin lagi. Apalagi yang masukin kantong, sholat zuhur, sholat subuh, sudah sholat subuh, siwak, baru lagi. Ntar lagi pakaian itu lagi. Apalagi dicuci dengan air lagi. Nah kalau ambil air wudhu, sementara kan kita basuh mulut, kumur-kumur, gimana? Kalau kumur-kumur dibolehkan, tapi jangan dimubalaghah, jangan sampai berlebihan. Kemudian kita keluarin semua, dan kalaupun ada sisa air yang hasil kumuran kita nyangkut, sudah kita usaha keluarin, kemudian ketelan, itu dimaafkan juga. Ini. Kalau ketelan ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau sengaja gitu ya, banyak-banyakin kumur biar tiba-tiba masuk airnya, alhamdulillah gitu. Makanya bapak tiang dulu ketika ditanya masalah wudhu kumur itu, karena alhamdulillah bapak juga termasuk seorang ustaz yang mengajar juga kayak saya gini. Dari 8 anaknya bapak itu, satu-satunya yang senang dengan agama ngikutin beliau itu saya. Beliau bilang kepada ada jamaah nanya gimana kalau wudhu kumur-kumur itu, makanya beliau mengatakan, dan saya belum menemukan sampai sekarang juga pernyataan beliau ini, kalau khusus di bulan puasa cukup sedikit aja di luar ini, itu sudah mewakili kumur untuk menjaga-jaga kemakruhan. Tapi tadi kalau kumurnya berlebihan, nggak sengaja ketelan, sampai bayangkan sholat subuh, kemudian zuhur sama asar, Apalagi doa. ketelan semua 3 kali itu. Apalagi zuhur, lagi panas-panasnya, Umurnya lagi ke atas, klok. sengaja lah. Untuk menghindari itu, maka saya juga masih mengamalkannya hanya sekedar saja dulu lupa. Kalau ada bibir, misalkan kalau bibir basah kan dibuat itu dilap, kering. Karena kalau ketelan ambil pakai lidah, masukin ke dalam, kemudian ketelan, bisa batalin puasa. Jadi ukurannya sampai batas bibir dan masih di lidah. Itu di masalah jauh ini, masalah rongga. Jadi kita hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi yang jahit seperti yang pernah dijelaskan, yang suka jahit pakai benang, ibu-ibu atau bapak-bapak, dia masukkan benang, sudah masukkan ke lubang. Memang masukin, belum masuk dia ini, tidak bisa masuk, kurang liurnya nih, dia masukin lagi. 2 kali masuk, ketelanlah air liur. Setelah itu ketelan sama dia, maka itu batal puasanya, karena kecampur sama air liur yang sudah keluar pertama tadi. Air liur sudah keluar, dimasukkan lagi air liur yang sudah keluar tadi lewat benang tadi, hanya telan dia, batal puasanya. Nah ini jarang kita sadari. Termasuk kayak sarung kita gigit, baru kita seakan pakai ini aja sih, nggak usah digigit-gigit.
Nggak usah cari masalah. Apalagi yang bilang saya sama musik, gosok gigi pakai es kelapa. Mana Pak Mursid? Nggak ada ya? Kelanting dong Pak Mursid. Nanti kita ingatin Pak Mursid Toriko Rokokiyah nih. Karena beliau nggak ngerokok, untuk menghilangkan rokoknya tidur gitu. Biar lupa sama rokoknya. Rokokiyah. Tapi itu ya, kata para ahli itu pokoknya kalau bisa nahan nggak ngerokok 21 hari aja, insya Allah pengaruh nikotinnya akan hilang. Karena pengaruh nikotin itu hanya bisa bertahan selama 21 hari. Hari kedua-duanya sudah bebas, sudah kita tidak akan pengaruh lagi dengan rokok. Cuman saya nanti jamaah Toriko Rokokiyahnya hilang juga di sini. Sayap kanan. Saya kalah gitu. Itu masalah jauh. Abdul Roksi sama ini. Abdul Roksi ini disebutkan dengan kepala. Maksudnya kepala ada hidung, kemudian telinga. Itu yang bisa menyebabkan ada jauh. Tidak hanya mulut, pokoknya tidak hanya mulut ya, harus kita jaga. Bahkan ada rongga juga di kemaluan yang nyambung ke perut. Kemudian rongga bagian belakang nyambung juga ke rongga perut. Kalau mata memang tidak nyambung dengan rongga kalau mata. Jadi boleh pakai tetes mata. Kemudian wal huknah min ahadis sabilain tadi dia. Orang pakai jarum, memasukkan jarum entah untuk pengobatan atau apa di dua kemaluan depan belakang, masukkan jarum apa atau selang itu batalin puasa. Kalau mau pengobatan di malam hari, termasuk masalah apa yang sekarang corona itu vaksin. Nah, vaksinnya di malam hari, vaksinnya jangan di siang. Karena ditusuk-tusukin gitu kan, kayak tusukan sapi tuh. Oh swab, di swab tuh, tusuk-tusuk, dimasuk tuh obat itu ke dalam hidung kita, batal puasa. Mencari masalah juga kita, tidak sabaran. Lagi puasa kok pergi swab. Wal qai amidan. Nah selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Nggak ada korek-korek apa dibersihin akhirnya muntah. Sama kayak sudah tahu dia ini mabuk mobil, mabuk bus, dia melakukan perjalanan dengan sengaja. Akhirnya emang setiap naik mobil selalu muntah dia. Dan pada saat puasa niat dalam hati dia biasa muntah dah. Dia dibilang nggak sengaja naik mobil, baru naikin kaki sudah muntah dia, pulang dia lagi. Tidak banyak muntah dengan sengaja, ngajak korek-korek keluar. Jangan suka ngemut jari, ada itu orang-orang suka ngemut jari. Udah keluar masukin lagi, keluar masukin lagi, keluar masukin. Kemudian wal wat'u fil farji, ini sudah jelas terkait dengan berhubungan badan melalui kemaluan. Jadi kalau ciuman boleh, cuman bahaya kalau model-model Pak Kadus ya insya Allah. Kalau siang hari cium istri bahaya. Apalagi Komandan Agus ya. Kalau Pak Komandan itu insya Allah tidak. Mau cium dipeluk sama istri 100 kali juga siang hari ya. Susah bangunnya. Ubur. Nah kalau aldre baik, kemudian Pak Ridwan masih sudah mudah. Makanya Nabi pernah datangin orang sudah tua, orang sudah umur. Ya Rasulullah, boleh saya cium istri di bulan puasa? Oh boleh. Kemudian setelah itu datang lagi yang anak muda baru merarik. Rasulullah, boleh saya cium istri? Tidak boleh. Dia protes dia anak muda. Kok yang tadi dibilang dibolehkan, kok saya nggak dibolehkan gitu. Karena tadi itu sudah tua. Sudah tua kata Nabi. Sampai sujud Ustaz sudah persis. Sudah tua. Bahkan mungkin kalau dipegang nggak bangun-bangun, apalagi lagi lapar gitu. Kalau anak muda ini, jangan masih ada namanya
pandangan hidup sama pegangan hidup itu. Teorinya itu. Kalau umur sudah tua, pandangan hidup nggak masuk, pegangan hidup juga belum tentu. Kita harapan hidup aja. Perjuangan hidup. Iya, perjuangan hidup. Kalau yang anak muda ini baru pandang dia sudah hidup. Apalagi pegang. Itu namanya pegangan hidup. Yuk kita hindari antu yang muda, yang masih merasa masih muda. Kalau Pak dal diri, insya Allah masih Pak. Seperjuangan. Kalau sama Haji Kutsi masih curiga sih. Curiga ya. Jadi hati-hati Pak. Walaupun sudah umur, hati-hati pegang istri. Takutnya dari pegangan hidup ini. Kemudian wal inzal an mubashar. Nah, ini yang penting, yaitu keluar air mani karena sentuhan. Karena sentuhan ini lagi santai-santai di kamar mandi kan, lagi cuci, kok bangun dia gitu. Nah, kita akhirnya kita pegang-pegang, keluar dia, nah, batal puasa. Pegang-pegang atau lewat tangan seniman. Yang pegang sendiri kan haram gitu ya. Keluar sudah pegang lagi haram. Kalau halal dipegang sama istri, keluar juga batal puasa sama walaupun dia halal. Selama bulan puasa, walaupun tidak pakai farji, tidak pakai kemaluan istri. Itu yang dipegang luar mani karena bersentuhan. Wal haid wan nifas, jelas ini orang haid lagi nifas. Tapi hati-hati, saya ingatkan kepada ibu-ibu yang haid di bulan puasa. Pasti ketemu kan selama sebulan ini pasti haid. Kalau yang normal haid. Kalau haid di siang hari itu dibahas dalam kitab Fathul Mu'in juga. Haid hanya boleh batalin puasa doang. Setelah itu tidak boleh makan. Untuk apa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Tapi kebanyakan kita, kalau istri tidak puasa karena haid, masak enak-enak di rumah, keluar baunya sampai ke tetangga. Suaminya puasa, itu namanya tidak menghargai suaminya lagi berpuasa dan tidak menghargai bulan Ramadan. Oleh para ulama di mazhab Syafi'i, bagi ibu-ibu yang haid jika di siang hari batal puasanya hanya boleh minum atau makan sekedar batalin puasa. Setelah itu tidak boleh makan lagi sampai makan ketika buka puasa, dan dia dapat pahala khusus walaupun wajib kodok, pahala khusus karena menghormati bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu nih, jadi hati-hati ya. Masih sering kita kalau lewat dalam masjid itu ada ibu-ibu yang nggak puasa masak di rumahnya, pemain makan tak bembek istrinya melenakan sih. Enggak ya, kalau saya nggak puasa ya. Main itu. Nggak puasa. Tinggal 4 menit lagi kita. Wal junun. Nah, itu kalau junun jogang. Tapi jangan pura-pura jogang. Dapat dia puasa, yang jogang. Yang jogang ya. Sengaja jogang gitu. Nanti jogang beneran. Kemudian riddah, yaitu yang riddah ini yang murtad. Jadi yang sudah murtad batal puasanya. Misalkan gitu ya. Misalkan Mami Sena habis sholat zuhur murtadnya, nauzubillah ya. Murtad dia masuk ke agama Konghucu misalnya itu. Karena ada dia lihat perempuan Konghucu Cina. Tapi pas asar tobat lagi. Dosa saya ini syahadat ulang asar, maka puasanya batal gitu. Walaupun dia waktu itu lagi puasa masuk, dia belum makan, belum minum, belum apa-apa, tiba-tiba tobat lagi mau pengen lanjut puasa, maka puasanya tidak sah karena puasanya sudah batal. Yang pertama sudah 3 jam atau 2 jam masuk agama Konghucu. Itu yang ridha. Ada banyak pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti kita diskusi.
masih ada 5 menit dari diskusi. Kalau nggak ada, saya Ini yang sudah Ustaz. pertanyaan. Sedikit. Gitu. Tadi judulnya hal-hal yang batalkan puasa. Hmm. Biasanya ibu-ibu itu, inak-inak itu begitu akan maghrib kan masih asar dalam pada masak semua. Masaklah kuah, sayur-sayur kuah itu yang berkuah. Begitu dia ambil di wajan, dia taruh sini, kemudian dia cicipi untuk supaya Rasa. asin atau manis atau apa gimana. Itu dibolehkan ibu-ibu ya. Asalkan ukurannya kan sampai ke rongga. Cicip ada di bagian lidah yang mana? Di ujung lidah. Ujung lidah ini untuk ngerasa. Tapi jangan sampai ketelan. Dikeluarin lagi di Nggak ludah. apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Itu sudah dibahas oleh para ulama untuk cicip makanan. Takutnya nanti ternyata keasinan, nggak jadi nikmatnya ini sahur ini ya, nggak jadi Buka. nikmatnya buka puasa karena keasinan. Mohon maaf saya nggak coba. Ini tandanya nggak pernah belajar fikih ina-ina. Tapi kalau yang sudah biasa, ibu-ibu sudah biasa masak, tahu takaran bumbunya, tanpa coba pun sudah pasti enak. Para koki-koki kayak gitu. Walaupun dia nggak coba sudah tahu ini takaran sekian. Itu nggak perlu coba. Insya Allah sudah enak lah. Apalagi istri-istri kita ini sudah pada rajin masak, tiap hari masak. Kalau yang masih nyoba-nyoba itu jarang masak. Suaminya suka makan di warung, apalagi warung janda. Karena istrinya jarang masak, akhirnya suaminya sering makan di warung janda. Ayah itu kayaknya rajin-rajin masak ibu-ibu, nanti biar nggak mampir-mampir di warung janda, yang enak-enak. Belum perlu kursus lewat YouTube itu cara masak yang enak buat suami. Takarannya berapa, ada ukuran sendoknya. Itu nggak perlu nyoba. Yang nyoba-nyoba ini yang baru masak biasanya itu. Pengantin baru. Pengantin baru masak. Itu ya. Jadi kita hilangkan. Ada lagi? Ya, sepatu Ustaz. Ya, gitu. Udah jimat tadi malam? Sebelum terawih itu sudah lihat puasa kan? Ya. Kita pulang jimat itu jangankan kita mandi sebelum subuh itu sahur itu tak sempat kan? Sempat sahur dan mandinya itu pas azan, gimana itu? Tidak ada masalah. Berarti kita sudah niat. Setelah kita niat, sudah kita bahas pekan lalu ini. Setelah kita niat, bab niatnya puasa. Kemudian kita habis niat, kita berjima, makan, minum, itu tidak ada masalah. Dan ternyata kita bangun habis subuh, ya mandi bersihnya enggak apa. Mandi bersihnya habis subuh tidak membatalkan puasa. Niatnya sudah masuk. Allahu Akbar. Tadi malam. Baru niat ya. Ini ada lagi? Ibu-ibu juga boleh bertanya. Ini masih banyak ustaz kita. Ada sana juga ada Mami Izet yang rajin ke kolam. Tapi gagah sekali dia ke kolam. Sudah tanda kok kayak apa? Kayak jaket tingkir gitu kan. Masih tidur. Udah ya, Insya Allah. Bagi yang terakhir, bagi orang ini masalah yang orang yang tidak bisa berpuasa sama sekali karena penyakit, maka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan konsekuensi bayar fidyah setiap hari. Satu mud tiap hari, satu mud itu kayak gini, genggaman orang dewasa. Sampai ini. Satu mud. Ini kan? Nah, di telapaknya, ukurannya satu mud itu siapa? Satu mat. Tapi untuk jaga amannya, ya nggak apa-apa sekilo sehari, sekilo beras. Ini bagi yang berat-berat sakit dan divonis oleh dokter spesialis kalau dia berpuasa maka dia akan semakin sakit. Vonis dokternya itu harus dokternya muslim, kemudian dia spesialis di situ dan dia bukan orang munafik.
Itu disyaratkan dalam kitab fatwa ini. Syaratnya itu muslim, nggak boleh minta fatwa. Siapa yang suruh nggak puasa? Oh, dokter gede. Nggak diterima fatwanya. Harus cari dokter muslim. Dokter apa? Itu fatwanya ya. Bagi orang yang benar-benar tidak berpuasa. Ada itu yang sudah tua-tua, kalau dia sakit nggak bisa. Atau memang dia sudah nggak pernah puasa dari kecil. Padahal dalam Al-Quran itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sakit, ya, di ayat itu Al-Baqarah sakit, kemudian safar itu boleh batalin puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi lebih baik kalian berpuasa kalau seandainya kalian tahu ilmunya puasa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Di safar enak. Kan banyak orang safar. Nabinya pulang kampung itu, pulang Bima, kan masih puasa. Enak doang orang makan di atas kapal. Makan dia lihat. Itu namanya orang yang tidak menghargai bulan Ramadan. Orang mana itu? Orang yang Sumbawa. Sumbawa. Di Batu. Pokoknya sepanjang jalan makan aja orang nggak tahu dia. Mentang-mentang nggak puasa boleh nggak puasa, tapi tetap dia nggak boleh memperlihatkan dia makan. Orang moyo gitu. Moyo ya. Nah ini kan Pak Kardus sering ke Moyo kan? Pulau Moyo. Begitu jalan 10 menit langsung bukan suku-suku. Dari sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, kalaupun nggak puasa karena muntah, karena sakit, cukup makan ketika lapar saja. Tapi usahakan tidak makan sampai buka puasa. Sama Anda menghargai orang puasa, hargai bulan Ramadan. Dan bagi orang ini yang nggak berpuasa karena menghargai Ramadan dapat pahala khusus. Cuman masalah nanti orang yang sakit ternyata disembuh, masalah baru lagi. Orang yang sakit tadi gara-gara dia sakit, fatwa dokter bukan fatwa dokter gede ya. Pokoknya fatwa dokter Muhammad apa ya. Ternyata fatwa dokter dia tidak bisa berpuasa selama-lamanya. Nah, tapi ternyata setahun kemudian, 2 tahun kemudian sembuh penyakitnya. Apakah wajib dia qada? Ini masalah baru. Insyaallah kita bahas pekan depan. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.